Itu selingkuhan istriku dan anaknya. Ngapain mereka di sini? Dan wanita yang ada di mobil itu pasti istriku, Yura. Pak Rama, ada masalah? Aku melihat istriku dengan selingkuhan dan anak mereka di situ. Buset, belum resmi cerai mereka sudah berani keluar bertiga. Lancang sekali, Pak. Berikan saya perintahnya biar saya kerjain mereka. Dokumen perceraiannya sudah dikerjakan. Sudah, Pak. Pak Santoso, saya mau Yura menandatangani surat perceraian besok. Maaf Pak Rama, sebagai pengacara Bapak, saya sarankan Bapak, istri Bapak, dan saya bertemu tatap muka dulu untuk membahas ini secara terbuka sebelum Bapak mengambil keputusan. Wanita itu belum cerai dari aku. Tapi dia udah punya laki-laki lain. Bahkan mereka tidak ragu memperlihatkan hubungan mereka. Dan anak hasil cipta mereka di depan publik. Saya tidak mau ada hubungan apa-apa lagi sama dia. Baik Pak, saya paham sakit hati Bapak. Saya tidak mau diundur-undur lagi. Semakin lama perceraian ini tertunda, makin tidak baik pula buat kami. Baiklah Pak, saya akan menghubungi Yura sekarang. Terima kasih Pak. Halo, Betul dengan Ibu Yura? betul. Dengan siapa ya? Saya Santoso, pengacara Pak Handoko, suami Ibu Yura. Saya mau membuat janji temu dengan Ibu untuk membahas perceraian Ibu dengan beliau. Dia pergi menghilang begitu saja. 6 tahun gak ada kabar. Dan hal yang pertama yang saya dengar dari dia adalah perceraian. Bu Yura, saya hanya menjalankan mandat dari Bapak sebagai pengacara beliau. Kenapa dia seperti ini? Harusnya Anda sudah tahu sendiri. Bagaimanapun klien saya adalah seorang pria. Tidak perlu saya jelaskan agar tidak perlu mempermalukan siapa-siapa. Berarti bener. Dia punya perempuan lain selain saya. Oke, sekarang dia di mana? Maaf Bu Yura, sebagai pengacaranya, saya tidak bisa melanggar kerahasiaan klien saya kepada Anda. Nanti, saya akan mengirimkan alamat kantor saya untuk tanda tangan surat cerai. Ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, permisi kalau begitu. Papa jahat, gak keren. Mama cepet aja pisah sama dia. Melvin, Mama sama Papa mau pisah. Kamu gak sedih? Kenapa sedih? Papa kan bukan orang keren. Buat aku, yang penting Mama bahagia. Jadi besok aku ikut sama Mama. Ih, kamu anak-anak. Ngapain ikut urusan orang dewasa? Aku satu-satunya cowok di rumah. Jadi aku harus jagain Mama. Ya udah, besok ikut. Paling tidak, kamu bisa lihat muka papa kamu. Mama masih lama nggak? Kamu bosen ya? Pak Santoso, kita kan janjian jam 9. Kenapa suami saya belum datang ya? Mohon sabar ya Bu, klien saya sudah dalam perjalanan. Mungkin kena macet. Tuh Melvin pengen ketemu papa kan? Enggak. Perempuan ini sudah berani punya anak sama laki-laki lain, tapi ngaku-ngaku kalau Pak Rama Handoko papanya. Sungguh kurang ajar. Loh, Melvin kan belum pernah ketemu. Masa nggak penasaran sama wajah papa? Buat apa? Kan Melvin udah tinggal sama Mama. Pria yang tidak guna itu harus hilang dari muka bumi. Mama, aku nggak mau jadi nama Handoko lagi. Aku mau ganti ya. Ya udah, kalau gitu nggak usah nunggu Pak. Sekarang saya tanda tangani aja surat-suratnya. Bu Yura yakin nggak mau menunggu. Nanti klien saya berubah pikiran. Yang ada nanti malah mau bawa Melvin pergi. Gak. Aku nggak bisa biarin itu terjadi. Saya nggak minta apa-apa dari klien Anda. Saya hanya minta rumah yang saya tinggali sekarang. Supaya anak saya bisa tumbuh dan berkembang dengan layak. Dan satu hal lagi, anak saya harus ikut saya. Baiklah kalau begitu. Silakan ditandatangani. Bu Yura, saat ini Bu Yura tanda tangan tanpa ada paksaan dari siapapun. Jangan sampai kedepannya Bu Yura menyesal. Apalagi, yang Ibu lewatkan ini adalah aset yang bernilai miliaran rupiah. Saya paham maksud Bapak, tapi saya nggak peduli. Saya sama sekali nggak mau sedikit pun harta klien Bapak. Baiklah, kalau gitu semuanya sudah selesai. Saya akan tindak lanjuti surat-surat ini di pengadilan. Baik, kalau begitu kami pamit dulu. Kok aneh ya?
Aku kira dia akan menyebut harta yang banyak. Melvin, Mama ambil mobil sebentar ya. Kamu tunggu di sini dulu. Pokoknya ingat, jangan kemana-mana, oke? Karena Ibu Yura sudah tanda tangan, saya bisa segera proses ke pengadilan. Kurang lebih sebulan, semua bisa beres. Dia tidak minta apa-apa. Tidak, Pak. Dia hanya minta rumah tempat dia tinggal sekarang. Selain dari itu, dia tidak mau apa-apa. Sepertinya dia tidak mengincar hartaku. Tapi bagaimanapun juga, kita pernah menikah. Beri dia 100 miliar. Baiklah. Loh, bukannya mereka sudah pergi? Kok anaknya ditinggal di sini? Wah. Alvin, kamu ngapain ke sini? Kalau ke sini harus punya orang tua lengkap. Kamu nggak punya papa. Sana pergi. Aku ini lebih pintar dari kamu. Jangan bohong ya. Nggak ada aturan yang kayak gitu. Pintar apanya? Kamu itu nggak punya papa. Minta maaf gak? Kalau enggak, aku laporin mamaku. Biar kamu dimarahin. Siapa takut? Lagian juga nanti mama kamu nikah lagi. Terus nanti punya anak baru. Terus kamu dibuang deh. Jangan asal ngomong ya. Mamaku itu bukan kayak gitu. Siapa kamu berani kasar sama anakku? Ma, ini mah yang aku ceritain di sekolah. Ada anak nggak punya papa. Oh ini anaknya. Udah nggak punya papa berani ngelawan anakku. Pukul kamu. Berhenti! Papa. Kamu keren, tolong aku ya. Pura-pura jadi papanya Melvin sebentar aja. Papa. Ya, Om keren. Ikutin Melvin. Siapa bilang Melvin gak punya papa? Ini papaku. Keren dan gagah. Kamu bohong. Kalian pasti bukan siapa-siapa. Kamu itu udah gak punya papa. Masih aja mau bohong. Nanti hidung kamu panjang kayak Pinocchio. Ih, aku gak bohong. Jauh-jauh kamu dari anakku. Walau ibunya sudah mengkhianati aku, tapi anak ini tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa. Anak keren, katanya kamu mau jadi bos besar. Itu artinya kamu harus kuat. Jangan tunjukkan kelemahan kamu di depan lawan kamu. Yuk. Iya, saya papanya. Masa? Terus kenapa kalau dia punya papa? Ngaca dong. Pakai baju batikan kayak gitu. Mau kondangan atau nggak mampu beli baju bagus? Semiskin itu ya kamu? Dasar miskin dari lahir. Nggak kayak anakku, lahir dari keluarga kaya. Nanti besar akan menjadi ahli waris kekayaan keluarga. Aku adalah Bobby Putra. Dan ayahku adalah pemilik perusahaan Aqualis. Kelak, aku akan menjadi bos besar. Dan semua teman-teman sekolahku akan bekerja jadi bawahanku. Dengarkan, anakmu nanti akan jadi babu anakku. Aku bukan orang miskin. Aku bakal jadi bos besar. Nih, aku punya black car. Sepertinya anak ini sering nonton film tentang orang kaya. Black card, paling tabungan ibumu nggak sampai 500.000. Aku Ali ya. Kalau kalian tidak berhenti menghina, akan kubuat perusahaan itu bangkrut. Takut, ampun Tuan Raja. Udah miskin masih berani acting. Mending kamu berlutut, minta ampun sebelum aku ngamuk. Kalau kamu mau berlutut, nanti anakmu aku bantu kasih pekerjaan. Jadi sapam di perusahaan anakku ketika mereka sudah dewasa. Baiklah, kamu sudah aku peringatkan. Dipa, buat perusahaan Aquari bangkrut dalam 3 detik. Aku sarankan kamu nggak omong kosong. Selain Handoko Group nggak ada yang aku alih takti. 3, 2, 1. Sayang, kamu bikin masalah apa? Apa maksud kamu? Perusahaanku bangkrut, Aquali bangkrut. Kata asistenku, ini semua terjadi karena Handoko Group mengamuk. Kamu ada menyenggol keluarga Handoko? Atau mungkin anak kita? Kamu siapa? Bukannya kamu tadi bilang, selain Handoko Group, Aquali tidak takut pada siapapun. Kamu sudah menghina aku. Dan lebih parahnya lagi, kamu telah merendahkan anakku. Kamu bisa mengucapkan selamat tinggal kepada perusahaan Aquali. Handoko, saya salah. Jangan buat keluarga saya bangkrut. Itulah ganjarannya, karena kamu suka menghina orang. Ampun Pak, saya tidak akan mengulangi lagi. Ini anakku. Setelah dewasa, dia bisa bekerja menjadi tukang sampah di Handoko Group. Sudah,
Percuma kamu nangis. Ingat, what's come around, go around. Ayo nak. Om Keren memang favoritku. Sekarang, kamu buruan cari papa asli kamu. Oh, Om kan tadi udah ngaku jadi papa aku. Anak keren. Kan kamu yang minta tolong. Aku cuma bantuin kamu aja. Lain kali, kalau ada yang bully kamu minta tolong sama mama kamu. Om Ganteng, mending Om jadi papa aku beneran. Jadi Om sama Mama bisa jagain aku. Om gak mau. Karena kamulah kenapa aku tidak bisa memaafkan ibumu.